Ya saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu untuk Anda. Para saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau caranya menanam kangkung supaya hasilnya bagus atau memuaskan. Dan juga di sini saya berada di daerah Jalan Tongkol Adipala Cilacap. Kebetulan di sini ada petani kangkung. Yuk kita saksikan. Ya saudara, kini saya berada di lokasi kebunnya Bapak Sangin, yang tempatnya yaitu di Jalan Tongkol atau di perumahan Siwiru Indah, RT 06 RW 03, Jalan Tongkol Adipala Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Ya saudara-saudara, inilah kangkung Bapak Sangin. Saudara-saudara, kangkung sangat dikenal di masyarakat Indonesia karena sering dikonsumsi dan juga termasuk ke dalam menu sehari-hari, dan juga ternyata kandungan vitaminnya itu sangat tinggi, yaitu vitamin A, vitamin C, zat besi, dan mineral dan lain sebagainya. Dan juga saudara-saudara, ternyata jenis kangkung ada dua, ada jenis kangkung air dan juga ada kangkung darat. Nah, di masyarakat sini, khususnya di Adipala, kebanyakan yang dibudidayakan yaitu kangkung darat. Dan juga ternyata jenis kangkung darat ini mereknya bermacam-macam. Ada yang dinamakan jenis atau merek Bangkok, Vario, Raja Wali, Pika, Serimpi, HD, BC, Dakota, dan lain-lain. Nah, itu saudara-saudara, ternyata banyak sekali. Dan juga cara menanamnya sangat mudah, saudara-saudara. Seperti biasa, kalau kita mau menanam kangkung, harus didahulukan dulu dengan penggemburan tanah atau lahan. Nah, kalau sudah menggemburkan tanah dan juga tanah itu kalau bisa dicampurkan dulu dengan pupuk dasar, bisa dengan kompos dan juga atau organik, atau bisa juga dicampur sedikit NPK. Nah, setelah lahan itu sudah siap, boleh cara dipanja atau dengan apa saja, atau ditugal gitu ya. Dan juga jaraknya itu adalah 15 sampai 20 cm. Dan juga caranya atau sistemnya bisa dengan cara zigzag atau dengan cara garitan atau dibikin lurus, ya, terserah Anda. Nah, setelah mempersiapkan lahan dan bedengan itu sudah dilobangin, maka masukkanlah kangkung atau bijinya itu tiap lubang 3 sampai 5 biji. Ya, jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit, karena kalau 1 atau 2 saja itu mengakibatkan nanti hasilnya kangkungnya itu besar-besar, jadi kurang bagus di pasaran. Dan juga kalau terlalu banyak sampai 10 itu nanti hasil panen kangkungnya itu akan kerdil atau kecil-kecil ya saudara-saudara. Nah, setelah
selesai kita menaruh bibit-bibit tadi atau benih-benih tadi, maka kita menutupnya dengan tanah. Nah, tanahnya itu kalau bisa dicampuri NPK. Nah, secara sedikit saja kadarnya, dan juga menutupnya itu secara tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal gitu ya saudara-saudara. Nah, juga setelah kita selesai menanam, maka ada juga perawatan. Biasa kalau kita mau merawat kangkung, biasa bersihkan dulu atau bersihkan tiap berapa hari sekali, kita jadwalkan seminggu atau berapa kali sehari, bersihkan dari gulma-gulma atau rumput-rumput. Nah, dan juga setelah umur atau usia 10 hari, maka kangkung harus ditambahkan pupuk susulan agar unsur hara di dalam lahan selalu tersedia, saudara-saudara. Ya, bisa dengan ditaburkan Ponska, NPK ya, atau urea. Ya. Nah, tapi kalau urea ini kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak ya, saudara-saudara. Cukup dengan 3 atau cukup dengan 15 gram per meter taburkan, dan juga ditaburkannya juga di pinggir bedengan ya, jangan. Jadi karena urea ini sangat keras gitu ya, kalau terlalu banyak atau kebanyakan nanti dikhawatirkan tanaman kangkung itu akan mati ya saudara-saudara. Dan juga selain daripada pemupukan, dan juga kita harus tidak kalah pentingnya lagi perhatikan cara penyemprotan atau mencegah hama atau membasmi hama. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kangkung ini merupakan salah satu tanaman yang tahan terhadap penyakit ya, tetapi yang menyebabkan tanaman kangkung ini rentan terhadap hama penyakit karena faktor iklim atau cuaca atau lingkungan. Nah, hama yang sering menyerang kepada tanaman kangkung ini, yaitu salah satunya itu bekicot ya. Bekicot sering menggerogoti dan merusak daun dan batang. Nah, daun dan batang yang sudah digerogoti itu maka akan menjadikan rusak ya. Dan juga ternyata bekicot ini sukanya di area yang sangat lembab. Maka cara membasminya, kalau bekicot ini kita cari saja pakai manual ya, dicari dan dibuang saja. Karena bekicot ini bentuknya besar dan juga bisa diambil dan dibuang saja ya. Dan juga selain bekicot yaitu ulat gerayak. Nah, ulat gerayak ini biasanya gejala yang ditimbulkan dari hama ini adalah daunnya tuh berlubang. Maka harus kita ada upaya penyemprotan insektisida. Nah, itu setelah itu maka kalau bisa ketika menyemprotkan insektisida ini, lahan atau tanaman ini harus dikeringkan dahulu selama 4-5 hari ya saudara-saudara. Jadi supaya obatnya itu atau insektisidanya itu efektif ya. Dan juga seterusnya yaitu kutu daun. Kutu daun juga ini gejala yang ditimbulkan dari kutu daun ini mengakibatkan daunnya ini menjadi kerdil dan juga melengkung karena kutu daun ini ternyata menyerap cairan. Nah, begitulah saudara-saudara cara menanam kangkung. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan supaya channel kami ini terus berkembang. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, dan komen juga.
Salam sukses.